kita coba tadi melakukan perjalanan secara spiritual kita mencoba sampai sekarang ke puncak Gunung Pasaman dengan menurut penerawangan gaib kita. Di sini memang di puncak Gunung Pasaman itu ada sebuah telaga, dan di tengah telaga itu memang ada perwujudan dari serumpun bambu, atau dikatakan lebih tepatnya masyarakat Pasaman mengatakan adalah talang perindu. Jadi kita coba untuk menghadirkan siapa saja yang berkuasa di bidang talang perindu itu, dan siapa saja makhluk yang menunggu di telaga di puncak Pasaman itu. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan kepada mediator kita, dan kita mencoba untuk mediumisasi. Mari dengan doanya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kuliah darah. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Datuk yang hadir? Siapa Datuk yang hadir sekarang ini? Raja Bayang. Raja Bayang. Ya. Jadi kekuasaan Datuk sebagai kekuasaan Raja Bayang di puncak Pasaman itu sebagai apa? Allah. Apa kekuasaan Raja Bayang di puncak Pasaman itu? Di telaga tuh. Nah, jadi memang Raja Bayang penguasa di telaga itu. Ya. Jadi kalau di telaga itu memang betul ada talang perindu. Ada. Jadi Raja Bayang yang berkuasa di situ untuk yang menunggu yang berkuasa di bidang bulu perindu itu. Ya salah satunya. Oh, cuma Raja Bayang salah satunya. Siapa-siapa saja yang berkuasa di situ selain Raja Bayang yang di bidang yang khususnya di daerah telaga itu? Banyak. Nah, diantaranya siapa? Hah? Alamiah dari sini. Maksudnya? Banyak penunggunya. Banyak penunggunya. Menjago tuh banyak. Penjago tuh banyak. Jadi Raja Bayang salah satunya. Ya. Selain Raja Bayang yang lebih kuat di situ siapa saja lagi? Tidak usah ada keraguan, kami di sini tidak akan melakukan apa-apa, kami tidak akan mengganggu. Kami hanya ingin menjalankan perjalanan spiritual kami secara gaib untuk menembus ke daerah kekuasaan Raja Bayang dan di puncak Pasaman. Kami tidak ingin merampas apapun dari sana, maksud dan niat kami hanyalah silaturahmi. Jadi tidak usah ragu dari pertanyaan saya, mohon diterangkan sajalah secara bagus-bagus, secara baik-baik ya. Kan tidak merasa mengganggu kalau kami menghadirkan angku Raja Bayang di sini. Nah. Nah. Jadi selain angku Raja Bayang siapa saja yang berkuasa di situ? Banyak. Yang perwujudan naga itu betul ada di situ? Ada ya. Siapa itu yang perwujudan naga itu namanya? Punya nama enggak beliau itu selaku perwujudan naga di situ? Punya. Namanya siapa? Kelanang. Hah? Kelanang. Kelanang? Ya. Oh, jadi memang perwujudan naga, tugas beliau itu di situ apa? Dia melingkari gunung itu. Oh, jadi dia yang melingkari Gunung Pasaman itu. Udah begitu besarnya dia ya? Sudah. Jadi dia sebagai yang melingkari puncak Gunung Pasaman itu. Tugas dia di situ sebagai apa? Cuma sebagai menjaga. Untuk menjaga juga. Ya, dia penguasa. Dia yang menguasai melingkari Gunung Pasaman itu.
Jadi Puncak Pasaman itu kalau menurut keterangan mereka-mereka yang untuk mencari nama sudah pernah dipijak oleh kaki manusia. Benar atau tidak itu? Kalau sudah ada pasti ketemu. Oh, berarti kalau memang tidak pernah ketemu, memang tidak pernah ada yang sampai ke atas itu? Ya, Tidak, ya alhamdulillah. Jadi kami kan cuma melakukan perjalanan spiritual dengan pandangan mata batin dan mencoba menghadirkan di sini siapa-siapa saja angku-angku atau raja-raja yang berkuasa di situ. Jadi kami kan tidak salah kan? Jadi Raja Bayang sudah berapa lama menunggu telaga itu? sudah lama 1000 tahun. Oh, sudah semenjak gunung itu ada. Ya, Jadi pusaka apa itu yang Raja pegang itu? ini pusaka saya. Oh, boleh tidak kalau saya yang pinjam? Tidak, Kenapa tidak boleh? tidak boleh dipegang manusia. Belum pernah dipegang manusia. Ya, Kalau seandainya saya diizinkan untuk memegangnya sebentar, boleh enggak? buat apa? Ya, sekarang mencoba. Kalau memang begitu ampuh. Kalau tidak diizinkan, saya juga tidak memaksa kok. Karena dekat janji saya dari awal tadi kan kami tidak akan neko-neko, kami tidak akan memaksa. Bulu perindu itu memang ada di atas itu. Ada. Pernah tidak manusia mendapatkannya? Tidak. Hah? Kenapa mereka-mereka yang mengandung spiritual di Pasaman Barat sana pernah menunjukkan bahwa bulu perindu itu mereka mendapatkan? Ada mereka melihatkan. Ya? Ada mereka melihatkan. Ada, tapi hanya kecil-kecil, mungkin rantingnya. Tidak. Hah? Tidak itu. Berarti tidak itu. Ya, Jadi itu memang belum pernah dipegang manusia. Jadi memang belum pernah sampai sekarang itu dipegang oleh manusia. kalau Jadi ranting-ranting yang kecil yang pernah ditunjukkan oleh mereka yang kalau dihanyutkan itu sampai hanyutnya bukan ke bawah atau mengikuti menantang aliran air itu sebenarnya ranting apa itu? Mereka beda di alam kami. beda di alam angku. Maksudnya bedanya bagaimana? Tidak yang seperti itu. Jadi kalau di alam angku bagaimana? Hanya biasa. Hanya bulu biasa. Ya, Kelebihannya apa itu angku? banyak. Kami ada enggak kesempatan kalau seandainya diizinkan sekedar memiliki walaupun hanya bulu atau daun rantingnya saja? Tidak bisa. Kenapa enggak bisa angku? Tidak sembarang manusia bisa memiliki. Oh, tidak sembarang manusia. Di antara kami yang hadir di sini tidak akan pernah memilikinya juga. Tidak. Siapapun manusia tidak bisa. Tidak bisa semua manusia untuk mendapatkan itu. Berapa banyak atau berapa besar itu bulu itu di atasnya? Tidak banyak. Tidak banyak. Jadi memang itu berumpun atau memang satu batang? Hanya satu. Hanya satu batang. Jadi itu memang semenjak gunung itu ada, memang bulu itu sudah ada di situ. Iya. Ya, Kenapa engku kok kayak engku Rajo nampaknya agak berpikir? karena tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa diceritakan engku? Karena di situ ada sumpah raja. Oh, di situ ada sumpah raja. Jadi raja yang bersumpah di situ maksudnya raja siapa itu engku? Raja penguasa di atas. Boleh saya tahu siapa nama dari raja itu? Kami tidak bermaksud lancang. Kalau dengan izin Allah nanti, dengan segala kerendahan hati dari Raja Puncak Pasaman itu, kami pun juga ingin menghadirkannya di mediator kami. Bisa aku mengatakan siapa nama rajanya? Bisa. Siapa nama raja itu? Lima langit. Oh, jadi Raja Imbang Langi. Ya, Jadi ya Raja Imbang Langi itu memang dari kalangan makhluk jin atau dasarnya dari manusia juga dulu? manusia. Oh, jadi raib ke Puncak Pasaman. Ya, panggilannya banyak. Banyak panggilannya. Salah satunya Raja Imbang Langi. Ya, Siapa lagi angku? si Joa-Joa. Si Juang-Juang. Nah, jadi menurut pemaparan dari salah satu perwakilan yang menguasai telaga di Puncak Pasaman ini, menurut cerita dari beliau ini, bahwa raja yang berkuasa di Puncak Pasaman itu sebenarnya dari dasarnya dari manusia. Kalau menurut kepercayaan itu adalah mukso atau raib ke puncak Gunung Pasaman. Yang panggilan dari beliau ini cukup banyak, diantaranya adalah Raja Imbang Langi dan Raja Si Juang-Juang. Namun itu tergantung kepercayaan dan pemaparan masyarakat Pasaman khususnya, mana beliau ini yang lebih identik untuk dipanggil. Ya begitu. Ya, ada juga. Raja. Jadi, Apa? hah?
Raja Palapa. Oh, Raja Palapa ada juga. Jadi ada juga yang mengatakan Raja Palapa. Jadi memang nama beliau ini cukup banyak untuk dipanggil. Banyak. Jadi kalau nama raja beliau ini selaku raja di situ, yang nama aslinya siapa? Si Juang-Juang. Nama pertamanya si Juang-Juang. Ya. Beliau ini dulu sebelum Muksa atau Raib ke sana itu dasar beliau dari mana? Kalau memang beliau itu memang dasarnya Keturunan raja. keturunan raja dari mana? Dari daerah mana beliau itu dulu? Dari sana. Di mana itu daerahnya? Kami ingin membuka sedetail mungkin supaya masyarakat kami Pasaman Timur dan masyarakat kami Pasaman Barat yang menyaksikan acara kami di rantau bisa mengetahui sedikit banyaknya bahwa gunung yang disakralkan di Pasaman ini mempunyai salah satu kerajaan besar, bahwa beliau ini sebenarnya bukan dari kalangan jin namun dari dasarnya dari manusia yang mukso atau raib ke puncak Pasaman. Jadi dasar kampung dasar dari Raja Si Juang-Juang ini dari mana? Dari Pagaruyung. Dari Pagaruyung. Apa sangkutnya Raja Si Juang-Juang ini dengan kehadiran di Pasaman Barat? Kan Pasaman ini sekarang terbagi dua, ada Pasaman Barat dan ada Pasaman Timur. Apa sangkut paut beliau dengan terjadinya pembukaan dasar dari Pasaman Barat? Ada ndak andil beliau di sana? Ada. Sebagai apa beliau di sana dulu? Dia menyebarkan agamanya. Menyebarkan agamanya. Waktu itu udah ada ndak hadirnya Islam di waktu zaman beliau ada itu? Atau masih kepercayaan seperti Masih kepercayaan, tapi dia menyebarkan agama Minang. oh, kepercayaan Minang. Ya. Jadi masih berupa kaum adat di zaman dahulu sebelum menganut Islam ya. Begitu ceritanya. Ya. Nah, jadi menurut pemaparan dari salah satu perwakilan dari penguasa Talago di Puncak Pasaman atau Telaga di Puncak Pasaman ini, bahwa beliau ini adalah Raja Si Juang-Juang ini dulu datangnya asal dari Pagaruyung yang diutus ke daerah Pasaman Barat untuk mengenalkan pemahaman-pemahaman Islam pemahaman adat di waktu itu memang Islam belum masuk ke ranah Minang. Jadi masih kepercayaan sifatnya, belum ada pengakuan yang seperti Islam yang kita jalankan sekarang ini, masih dengan sifat pemahaman-pemahaman adat yang berlaku di zaman sebegitunya. Ya begitu dia. Nah, jadi beliau ini sempat mendirikan kerajaan juga tidak di Pasaman Barat dulu? Ada. Di mana kalau angku tahu beliau ini pernah mendirikan kerajaan pertama di Pasaman Barat? Tahu enggak angku daerah kecilnya? Sebelah barat dari gunung ini. Sebelah barat dari gunung ini. Ya. Berarti kalau sebelah barat dari Gunung Pasaman ini, berarti itu daerahnya mungkin kalau saya memprediksi di sini daerah Kinali atau seputarannya. Mungkin, tapi saya tidak tahu daerah. Oh, nama daerahnya aku tidak tahu. Tidak. Jadi sekarang pemangku-pemangku adat, kekuasaan adat, pucuk adat tertinggi Pasaman Barat itu masih ada ndak kira-kira di bawah komando Puncak Pasaman itu yang berkuasa? Atau berupa pusaka yang turun ke sana untuk memegang pucuk adat tertinggi? Ada. 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 Jadi memang di daerah Tidak dimanfaatkan. oh tidak dimanfaatkan dengan baik. Oh, mungkin dengan bergulirnya zaman ya, Raja ya. Jadi sampai sekarang masih ada turun pusaka yang setiap pemegang pemucuk adat di sana yang tertinggi? Tidak lagi. Tidak lagi. Kalau Tapi dulu ada. Oh, kalau dulu ada. Berupa apa itu yang dipegang oleh pemegang adat, pemangku adat tertinggi di Pasaman itu? Keris. Berupa keris. Kelok berapa keris itu? 7. Kelok 7. Oh, jadi setiap pemangku adat tertinggi di Pasaman itu dulu memang ada turun keris itu. Ya. Jadi setelah keris itu hadir, itu berapa lama itu biasa dipegang oleh pemangku adat itu, Angku? Atau lama dia menjabat. Oh, tergantung lama dia menjabat. Itu sifatnya keturunan atau macam mana itu, Rajo? Oh, Rajo? Dulu ia keturunan. Oh, jadi yang pemangku adat tertinggi tetap berupa keturunan. Ya. Dia sekarang tidak lagi. Tidak. Nah, jadi keris itu tidak pernah turun lagi. Ada tidak sangkut pautnya dengan di Patuan di Pasaman itu?
Ya, saya kan juga putra daerah asli Pasaman Barat. Jadi saya ingin sekedar mengetahui, ada ndak sangkut pautnya kekuasaan keris 7 lekuk tadi dari Pasaman turun, ada ndak sangkut pautnya dengan dipatuan di Pasaman Barat? Ya, sangat dekat. Sangat dekat. Oh, jadi memang sangat dekat rentetannya. Ya, Itu masih ada turunan-turunannya atau memang bagaimana itu, Angku Rajo? ada keturunannya. Oh, memang ada keturunannya. Jadi keris itu sekarang dengan keberadaan di patuan sekarang di Pasaman Barat itu keris itu masih dipergunakan juga atau tidak? Masih, tapi tidak terbegitu pamornya. Oh, tidak begitu lagi pamornya. Oh, begitu. Ya, walaupun tidak ada pamornya begitu, tapi tuahnya setidak-tidaknya Nagari kan masih mempercayainya, ya, Angku ya. Ya, Ya. Jadi tidak dirawat. oh, karena tidak dirawat. Jadi kira-kira pituah-pituah Angku bagi cucu kemanakan atau cicit yang hadir sekarang ini di sini, apa itu yang bisa kami dengar pituah dari Angku? Jaga adat. Jaga adat. Ya, Jadi kalau Angku itu sebenarnya sama enggak dengan Raja Si Juang-Juang tadi perwujudannya, atau memang dasarnya dari kalangan makhluk jin atau memang dari manusia yang ikut raib dulu? saya manusia. Dari manusia. Jadi memang kerajaan pertama yang dibawa oleh Raja Si Juang-Juang dari Pagaruyung masuk ke Pasaman Barat memang raib atau mukso ke sana semua. Ya, ke sana semua. Ada yang sebagian ke sana. Ke daerah mana itu Angku kalau yang ke sana? Utara. Oh, daerah utara. Kalau ke daerah utara itu kemana kalau Angku bisa menceritakan sebenarnya beliau ini raib? Tentu Ke kalau sini. jadi maksudnya ke Pasaman Timur. Ya, Jadi raib beliau ini ke Pasaman Timur, sebagian ke Puncak Pasaman dan sebagian ke Pasaman Timur. ya. Kalau di Pasaman Timur kemana kekuasaan itu yang namanya sempat bersemayamnya raib beliau ini di zaman sebegitunya? Atau dikuburkan secara manusia nyata lagi? Berarti tidak Ada raib yang gitu. tidak. Oh, ada yang tidak raib dan nah. Jadi kalau memang begitu, Angku tentu tahu itu bagaimana cerita sebenarnya sangkut pautnya sebagian dari Pasaman itu yang dibawa oleh keluarga besar si Raja Si Juang-Juang tadi sebagai raib ke Puncak Pasaman atau mukso. Sebagian ada yang dikuburkan nyata di Pasaman Timur dan ada juga sebagian yang raib. Ke daerah mana itu raibnya masyarakat itu atau Daerah sini. daerah Pasaman Timur ini? Ya, Ada nggak tempat tertentunya? ada putrinya atau di sini. Oh, ada putrinya. Ya, Putri dari Si Juang-Juang itu. ya. Oh, jadi putri yang pernah bermakam di Pasaman Timur ini itu memang putri Si Juang-Juang, Raja Si Juang-Juang. Tapi putri angkatnya. Oh, hanya putri angkat. Dan itu sama-sama dari Pagaruyung juga dulu. Ya, Siapa nama putrinya tuanku? yang saja itu. Bulan itu. Ya, Jadi nama yang sebenarnya Sangka Bulan. oh, jadi memang betul Putri Sangkabulan itu. Jadi itu memang jadi makamnya yang ada pernah kami temui di suatu tempat di Pasaman Timur itu betul makam aslinya. Ya, Iya, jadi memang jadi sebagian ada yang raib, namun sebagian memang ada yang dimakamkan selaku nyata seperti kita manusia, begitu yang ya. Oh, jadi memang Putri Sangkabulan itu salah satu dari putri angkat dari Raja Si Juang-Juang. Jadi sampai sekarang itu di alam mereka masih ada enggak silaturahminya? masih. Masih ada silaturahmi. Jadi kalau begitu ceritanya, Angku terima kasih kehadirannya di sini. Siapa-siapa saja yang bisa untuk diajak berdialog, bercerita selain Angku nanti sebelum kami mencapai taraf untuk keraja tadi dihadirkan sini. Kalau seandainya beliau itu berkenan, siapa saja yang bisa kami hadirkan lagi di sini untuk meminta keterangan bagaimana posisi Puncak Pasaman itu sebenarnya. Naga itu. Naga itu bisa kita hadirkan. Ya, Dan dia bisa berbicara seperti kami. bisa. Naga itu memang berupa perwujudan dari pusaka atau memang dari kalangan jin? Ya, pusaka. Dia pusaka. Perwujudannya apa sebenarnya itu? Wow, kalau dari pusaka, ya perwujudannya naga yang melingkari Puncak Pasaman itu. Tongkat naga. Oh, tongkat naga. Tongkat naga itu pernah dipegang oleh siapa itu dulu, Angku? Karena saya pernah mendengar sepintas
bahwa tongkat itu dulu adalah tongkat salah satu kejayaan di waktu kejayaan Pagaruyung dulu. Setelah beliau itu raib, sekarang ada di puncak Pasaman. Siapa nama angku yang mempunyai tongkat itu dulu? Said Marja. Said Marja. Memang dia salah satu tokoh dari Pagaruyung dulu juga, yang mengikuti Raja Sijuang-Juang ke Pasaman Barat. Ya. Dia pendeta. Ya? Dia pendeta. Maksudnya Raja? Pendeta dari raja itu. Oh, pendeta dari raja itu. Oh, jadi waktu itu belum ada syekh seperti sekarang. Oh, belum. Jadi waktu pemahaman adat yang berlaku di tanah Minang di waktu itu sebelum Islam masuk. Jadi di sini tidak ada yang seperti kita sekarang, ada syekh, ada ulama, karena sifatnya masih kepercayaan atau animis mungkin. Jadi menurut keterangan dari raja ini, itu adalah kodam dari salah satu naga tersebut, adalah kodam dari salah satu tongkat yang memilikinya adalah waktu zaman sebegitu adalah beliau sebagai bawahan atau sebagai patih seperti kerajaan-kerajaan di Jawa, mungkin bagi di sini adalah sebagai pendetanya. Dan kodam itu berupa naga, namun perwujudan dari sebuah tongkat dari pendeta atau pendeta istilahnya bawahan atau penasehat dari Raja Sijuang-Juang waktu itu yang bernama Said Marja. Ya begitu. Jadi beliau juga ikut raib ke puncak Pasaman. Ya. Jadi sekarang mana yang lebih bagus kita hadirkan, kodam dari pusaka yang berwujud dari naga itu, ataukah memang langsung kepada beliau yang bernama Angku Said Marja tadi? Terserah. Nah, saya rasa lebih gamblangnya lagi kita bercerita, lebih bagus kita hadirkan kepada Angku nanti setelah Raja bisa pulang kembali. Sampaikan salam kami untuk sementara kepada Angku Said Marja, kami mencoba untuk menghadirkannya di sini. Ya. Jadi maaf kalau saya mengganggu atas segala kehadirannya di sini. Saya ucapkan terima kasih Angku. Ya. Bisakah dengan salam saya, kan tidak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih atas segala kehadirannya. Maaf kalau saya mengganggu, namun kami tidak bermaksud lancang. Kami hanya ingin membuka tabir cerita mistis, cerita gaib yang bergulir di masyarakat Minang, khususnya Pasaman. Terima kasih atas segala kehadiran Angku. Mudah-mudahan dengan izin Allah tetap begitulah jaganya kesakralan puncak Pasaman kita, karena itu adalah salah satu pilar tertinggi yang selalu kita hormati selaku masyarakat Pasaman, kami yang hidup. Apalagi saya pribumi mengakui bahwa puncak Pasaman tidak akan pernah terjamah oleh siapapun. Maaf kalau perjalanan mistis kami sekali ini mengganggu ketenangan Angku. Ya, sekarang saya persilahkan Angku Rajo untuk kembali. Angku pulang sendiri atau saya antar lagi? Sendiri. Nah, sendiri. Terima kasih banyak. Salam dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku. Jadi dengan perwujudan dari beliau yang hadir di tempat kita hadir kepada mediator, karena kita datang secara baik-baik bersilaturahmi, beliau pun tidak minta untuk diantar pulang. Semoga dia bisa keluar dari mediator kita ini dan kembali kepada posisinya menjaga puncak Pasaman, khususnya di telaga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Angku, silahkan. Allah. Allah. Demikianlah perjalanan demi perjalanan mistis kita untuk mentelusuri satu demi satu, cerita demi cerita. Siapa-siapa saja menjadi tonggak pilar kekuasaan sebelum sampai ke titik dasarnya kita untuk menemui dan mencoba sungkem kepada raja dari puncak Pasaman yang bernama Raja Sijuang-Juang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu bersama kita dan perjalanan kita untuk menembus dan menerawang puncak Pasaman selalu diridhoi Allah, karena kita tidak untuk neko-neko, kita tidak untuk wow, kita untuk tidak pamer, kita tidak unjuk kemampuan. Namun ini adalah berkat dari Allah. Kami mempunyai sedikit kemampuan untuk itu. Mudah-mudahan misi perjalanan mistis kita ke puncak Pasaman selalu diridhoi Allah. Salam dari kami, pemburu misteri.